Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus mengubah dan mengajar setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Catatan Buku Harian. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Jika kita membaca seluruh kitab 1 Tawarik pasal 2, judul perikopnya adalah keturunan Yehuda. Di dalam satu pasal ini, kita akan melihat semua keturunan satu persatu dari Bani Yehuda yang kemudian melahirkan keturunan raja-raja sampai kepada Yesus Kristus sendiri. Semua nama-nama keturunan Yehuda di 1 Tawarik pasal 2 ini dituliskan dengan siapa anak siapa atau siapa melahirkan siapa. Namun ada satu nama dari serentetan nama-nama tersebut yang berbeda dengan yang lainnya. Coba kembali simak satu nama ini. 1 Tawarik pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Ketika Alkitab menuliskan tentang siapa Akhan, nama Ahar atau Akhan dicatatkan bukan hanya tentang siapa dia, anak dari siapa. Namun apa yang terjadi dengan Akhan, apa dampak hidupnya terhadap seluruh bangsa itu, itulah yang dicatat di dalam kitab 1 Tawarik pasal 2 ini. Sesungguhnya, bahkan 1 Tawarik pasal 2 mencatatkan hanya hidup Akhan dan bukan kehidupan keturunan Yehuda yang lainnya. Namun kita tahu, justru hal yang tidak baiklah yang dicatatkan tentang hidup Akhan atau Ahar, yaitu keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Pada dasarnya, dampak atau akibat hidup manusia itulah yang akan menjadi catatan sejarah. Apa yang kita kerjakan, entah itu berdampak baik atau buruk, itulah yang akan diingat dan membekas di dalam sejarah dan bagi orang-orang yang pernah hidup bersama kita. Semasa kita hidup saat ini, sebenarnya kita sedang menyusun sebuah buku catatan pribadi atau autobiografi tentang diri kita. Catatan seperti apakah yang akan dibaca orang satu kali nanti tentang kita? Tentang Dorcas, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 39 mencatat, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jerih payah dan hasil baiknya, walaupun hanya sekedar baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup, untuk janda-janda yang hidup di Lida dekat Yope pada waktu Dorcas masih hidup. Dorcas bukanlah orang kaya, dia wanita sederhana dan biasa saja. Tentang Raja Salomo, orang yang sangat kaya raya, catatan buku hariannya yang dibaca orang adalah 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Demi untuk membiayai gaya hidupnya dengan istri-istri dan gundik-gundiknya, Salomo menekan dan memberatkan rakyatnya sendiri. Itulah catatan buku harian yang dibaca orang. Catatan-catatan seperti apakah yang sedang engkau tulis untuk dibaca orang satu kali nanti? Haleluya! Sahabatku,
Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur dan mau merendahkan hatiku untuk terus diajar dan dipimpin oleh-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.